berlari. Berhenti, 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 ku tak akan pernah berhenti. Seiring gelap. Apakah AI membuat kita pintar? Tidak. Setidaknya bagi saya dan beberapa teman saya. Membuat pekerjaan lebih cepat? Tidak juga. Apalagi untuk pekerjaan kreatif yang bagaimanapun juga tidak bisa diselesaikan oleh AI. Terlebih dulu saya minta maaf untuk menyebut AI, bukannya AI. Namun sekiranya kini hal itu tentang AI yang digembar-gemborkan bisa membuat Anda lebih produktif, bisa menulis konten sehari menjadi 10 kali lipat, membuat Anda kebanjiran rezeki sampai sehari dapat puluhan juta, mungkin iya. Setidaknya demikian iklan-iklan yang membijui kita dengan berbagai aplikasi berbasis AI, dan tak ada yang gratis untuk mendapatkan itu. Tentang menggunakan AI dapat menghasilkan cuan berlipat ganda, faktanya tidak demikian, atau tepatnya tidak selalu demikian. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang juga nyata, kalau beda pilihan jangan baper, kalau baper jangan sama. Contoh soal, beberapa hari lalu saat saya menulis konten ini mendapat pemberitahuan dari admin Facebook yang berbasis mesin program atau AI tentang postingan saya 17 Januari 2017. Isi postingan itu dinilai melanggar standar komunitas kami tentang individu dan organisasi berbahaya, karena kami ingin semua orang merasa aman, dihormati, dan diterima. Apa yang saya tulis? Tentang para penggiat agama yang menjual dogma agama dengan mengeksploitasi nilai-nilai agama untuk kepentingan mereka sendiri. Saya menyinggung soal Habib, Ustadz yang hidup mewah dan bertarif tinggi. Mereka juga menikmati gelimang uang dalam setiap kontestasi politik di semua lini. Saya tunjukkan bukti-bukti apa saja, merek mobil Lux mereka, daftar tarif ceramah mereka, lengkap dengan foto-foto. Meski diancam jika konten Anda melanggar standar komunitas kami lagi, akun Anda dapat dibatasi atau dinonaktifkan. Tapi karena admin menuliskan pilihan setuju tidak setuju, saya memilih tidak setuju dengan standar komunitas mereka. Saya tidak mau tunduk dengan AI yang mengatakan anti postingan yang mendukung terorisme, tapi AI secara goblok justru melarang postingan yang mempersoalkan eksploitasi agama, yang juga antara lain memunculkan intoleransi, konservatisme, radikalisme, dan akhirnya terorisme. AI hanya membaca satu kata atau teks, tapi tidak tahu konteksnya. Membaca teks hanya sebagai teks tanpa mempertimbangkan konteksnya, hanya cari gara-gara untuk perdebatan yang tidak perlu. Menilai pilihan politik manusia dengan parameter mesin program bagi saya adalah goblok, untuk tidak mengatakan anti kemanusiaan.
Kalau misal saya melakukan kesalahan lagi dan akun saya dihilangkan, sebagaimana standar komunitas medsos, ya tidak apa. Para aktivis 98 banyak yang dihilangkan, Tenmawar, yang berada di bawah lembaga Prabowo Subianto tahun 1998. Mereka tidak takut, buktinya ini banyak yang masih hidup, dan kini di 2023 ini banyak yang menjadi relawan atau pendukung Prabowo. Angkanya jauh lebih jumbo dibanding para ustadz macam Agim, Rizik Syihab, dan sebagainya, yang pada tahun-tahun 2017 ketika Pilgub DKI Jakarta memenangkan Anies Baswedan dengan penyalahgunaan politik identitas. Pada sisi itu saya bisa merasakan bagaimana AI bisa disalahgunakan untuk klaim tertentu oleh admin AI atau oleh pengguna AI menjadi sesuatu yang bersifat eksploitatif. Dan dari sanalah manusia bisa mendegradasi, mendowngrade kehidupan menjadi makin garing. Logika sampah yang dipakai AI karena sifatnya hanya mendaur ulang data lama. Yang menjadi jasa AI adalah mensistematisasikan alur logika atau argumentasi berbasis data. Tetapi dengan memfrozen data lama sebagai acuan, ia tidak bisa melihat lebih dalam dan lebih jauh, sebagaimana ajaan Tan Malaka dalam Madilog, materialisme, dialektika, logika. AI mengajarkan Madialgo, materialis, disiplin, algoritma, dan goblokisme. Yang ada bukanlah pengayaan, melainkan pemiskinan dengan sistematika yang computerized, dan itu dari berbagai materi atau bahan lawasan yang di frozen sebagai data, sebagai big data. Berbeda bagi penulis kreatif atau konten kreator yang bertumpu pada kehendak eksplorasi, baik dari sisi gagasan maupun teknis, dan upaya membuat bahasa teks ataupun bahasa visual dipersegar dan diperkaya terus-menerus. Lihat mayoritas postingan yang diistilahkan viral dan bisa menghasilkan cuan. Banyak anak muda menggunakan AI untuk mengejar iming-iming mendapatkan cuan sebanyak-banyaknya dengan cara murah dan mudah. Dan banyak terbukti, meski banyak pula yang gagal. Kata banyak di situ menjadi tidak mempunyai nilai, apalagi kalau kita tidak berpikir tentang dampak, dan lebih apalagi ngomongin soal bonus demografi dan tahun kritis menuju 2045 dengan generasi AI kita. Banyak konten YouTube dan TikTok yang memakai bahan dari AI, ChatGPT, tentang tutorial atau panduan berbagai hal. Viewernya bisa ratusan ribu hingga jutaan dan menghasilkan uang. Namun bagaimana dengan pemerosotan nilai tentang tata nilai kemanusiaan yang tunduk pada pragmatisme? Sikap saya ini atas medsos oleh seorang anak muda yang lagi giat belajar dikatakan idealisme Bapak terlalu tinggi sih. Waduh, malah saya yang kena marah. Tentu saja ini bukan soal salah benar atau baik buruk. Setiap orang punya alasan masing-masing dalam niatan dan orientasi hidupnya. Itu soal pilihan.